Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Duung Ganteng di channel Azah Tibil Kulub. Ini malam semakin larut, tapi Muhammad Al-Fatih ini ternyata belum mau bubuk. Oke para pemirsa, kita akan bercerita tentang mobil-mobil mewah. Alkisah, semoga kisah ini ada hikmah dan manfaatnya. Ada seorang kiai, seorang ulama yang mobilnya bagus-bagus, mahal-mahal. Ada Fortuner, ada Pajero Sport, ada Alphard, bukan Alphatekah, Alphard. Dan ada suatu ketika ada tamu yang bertamu di dalamnya Pak Kiai itu, melihat berjejer ada mobil-mobil mewah yang terparkir di kamar dalam. Tamu itu akhirnya lama-lama pengen kepo juga dia. Tanya dia sama Pak Kiai sebelum pamitan, mohon maaf Pak Kiai, itu yang di depan dalam apa mobilnya Pak Kiai semua? Iya betul, kata Pak Kiai. Emangnya kenapa ya? Itu yang hitam itu harganya berapa Pak Kiai? Ya sekitar 750 juta lebih sedikit. Oh, harganya si tamu tadi mahal banget. Terus yang satu lagi itu Pak Kiai yang warnanya putih, saya pakai. Oh itu hanya sekitar setengah miliar, ya ada 500 juta. Pajero Sport. Akhirnya tamu tadi mulai timbul rasa tidak suka sama Pak Kiai, mulai suudon. Akhirnya dengan nada sedikit tidak sopan, kamu tadi bertanya, mohon maaf Pak Kiai kalau saya lancang. Pak Kiai itu kan tokoh agama, kenapa Pak Kiai tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat? Pak Kiai tadi akhirnya balik bertanya, ya terus apa yang menjadikan kamu berpikir seperti itu sampai saya tidak memberi contoh yang baik terhadap masyarakat? Tamu tadi akhirnya berkata, begini loh Pak Kiai, Pak Kiai itu mestinya memberi contoh hidup yang sederhana, bukan malah bermewah-mewahan dengan mobil yang harganya beratus-ratus juta seperti itu. Ini namanya Pak Kiai tidak zuhud, Pak Kiai hubud dunia. Pak Kiai tidak memberi contoh kesederhanaan kepada para jamaah, kepada para masyarakat. Oh, ternyata itu yang membuat panjenengan berprasangka bahwa saya tidak memberi contoh yang baik kepada warga saya, kepada masyarakat. Begini loh Pak ya, begini. Kita harus adil dalam mensikapi sesuatu. Misal begini Pak, apakah panjenengan juga berpikir Pak Kiai itu setiap malam selalu bangun, dia bertahajud, sholat sunnah, dia tadarus Al-Quran, bahkan bisa satu hari khatam satu kali, paling tidak satu minggu khatam satu kali, belum amalan-amalan yang lain, wirid-wirid yang lain. Bagaimana Pak Kiai itu juga mengajar santri dari pagi sampai malam, ngaji dari pagi sampai malam setiap hari. Apakah panjenengan pernah berpikir juga untuk mencontoh itu? Berpikirkah panjenengan kalau Pak Kiainya setiap malam bangun tahajud, setiap hari tadarus Al-Quran, setiap ngaji, setiap hari mengaji dari pagi sampai malam,
Apakah panjenengan dan mereka-mereka itu juga berpikir ingin mencontoh yang seperti itu? Harusnya kan seperti itu, Pak. Jangan hanya dipandang di depan rumah saya ada mobil-mobil mewah yang seperti itu. Harus adil. Kamu itu mak kelakep. Kenapa kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, kita begitu berat untuk mencontoh. Tapi kelihatan ketika itu sedikit saja ada yang berbau dunia, kita bisa silau, bahkan terkadang penyakit hati merasuki diri kita. Para pemirsa channel YouTube Azatibil Qulub yang berbahagia, dari kisah ini sebetulnya banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, betul kalau dikatakan bahwa ketika kita melihat pada permasalahan dunia, urusan harta dan lain sebagainya, maka lihatlah orang yang sebawah kita. Kenapa? Kalau kita urusan dunia mau memandang pada orang yang sebawah kita, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Semisal kalian punya rumah tapi belum dikeramik, lihat masih banyak orang yang ngontrak belum punya rumah. Semisal kalian masih ngontrak, lihat masih banyak orang-orang yang hidupnya beratapkan langit, beralaskan tanah, bahkan di bawah jembatan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat, kita harus memandang orang yang lebih mampang, lebih giat ibadahnya daripada kita. Kalau dia bisa sholat tahajud setiap malam, kenapa kita tidak? Kalau dia setiap siangnya melakukan sholat duha, kenapa kita tidak? Ketika dia bisa khatam Al-Quran dalam 1 minggu, kenapa kita tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kalau urusan akhirat, kita harus melihat pada orang yang lebih daripada kita, yang seatas kita, agar kita semakin semangat untuk mencari bekal akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Muhammad Al-Fatih sudah melakop. Para pemirsa, sedikit kisah ini semoga bermanfaat. Makanya ada sebuah doa coro Jawa nih. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di genggaman tangan-Mu. Tapi jangan sampai dunia itu merasuk hatiku, ada di dalam hati. Silakan Anda bekerja, silakan Anda menjadi orang yang kaya, tapi jangan sampai kita mau diatur oleh dunia sehingga dunia itu mengotori hati kita. Allahumma ja'alid dunya tahta yadi laisa fi qalbi. Jadikanlah dunia itu di bawah genggamanku, tapi tidak sampai masuk ke dalam hatiku. Sekian Lur, selamat, sukses dunia, sukses akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat. Semangat bekerja, semangat beribadah. Salam untuk para pemirsa. Mobilnya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.